Farid menatap keluar jendela kereta api yang melaju perlahan, melihat lanskap sawah yang terbentang luas, hijau di bawah sinar matahari petang. Aroma tanah basah dan dedaunan yang baru disiram hujan mulai menyambutnya, memancing memori masa kecil yang hampir terlupakan. Sudah 5 tahun ia meninggalkan kampung Sungai Rimba untuk bekerja di Kuala Lumpur, namun undangan dari Pak Mat membuatnya kembali. Ada pertaruhan yang disebut-sebut dalam surat tua yang ia terima beberapa minggu lalu. Begitu tiba di perhentian kecil, Farid disambut oleh Aisyah, teman masa kecilnya. Senyumnya ramah tapi matanya menyiratkan kekhawatiran. "Kau betul-betul balik sebab surat Pak Mat, kan?" tanya Aisyah sambil menuntun Farid menuju rumah panjangnya di tepi sungai. Farid hanya mengangguk, memikirkan maksud kata pertaruhan. Malam pertama di kampung terasa berbeda. Suasana senyap, hanya terdengar gemerisik daun dan suara jangkrik. Rumah kayu beratap nipah itu tampak familiar, tapi ada aura aneh, seperti menyimpan rahasia lama yang tidak ingin diceritakan. Pak Mat menunggu di beranda, duduk di kursi kayu tua sambil menatap sungai yang berkilau oleh cahaya bulan. "Farid, kau sudah dewasa, tapi pertaruhan yang menantimu bukan soal keberanian fisik." Suara Pak Mat terdengar berat, penuh misteri. Farid menatap wajah tua itu, mencoba memahami kata-kata yang seperti teka-teki. Aisyah mendekat, menggenggam lengan Farid. "Kau harus hati-hati. Pertaruhan ini bukan seperti yang kau bayangkan. Ini soal pilihan yang bisa mengubah hidupmu," bisiknya pelan. Keesokan harinya, Farid berkeliling kampung, menyapa beberapa penduduk dan mengingat kembali kenangan masa kecil. Ia melihat Razif, pemuda baru yang tinggal di seberang sungai, bermain dadu dengan beberapa teman. "Ah, ini mungkin salah satu alasan Pak Mat memanggilku," pikir Farid. Aura pertaruhan mulai terasa, bukan sekadar permainan, tapi sebuah ujian moral yang akan menuntut keberanian, kebijaksanaan, dan kepercayaan diri. Di tengah sawah, Farid dan Aisyah bertemu dengan Pak Mat lagi. "Pertaruhan itu ada di hutan rimba. Kau harus memutuskan apakah ingin mengambilnya atau tidak. Tapi ingat, setiap keputusan punya konsekuensi," kata Pak Mat sambil menunjuk ke arah rimba yang gelap di kejauhan. Farid merasakan detak jantungnya meningkat. Hutan itu tampak hidup, seakan menunggu kehadirannya. Malam itu, Farid termenung di tepi sungai. Refleksi bulan di permukaan air tampak seperti wajah dirinya yang berbeda. Apakah ia siap menghadapi pertaruhan yang tidak hanya mempertaruhkan nyawa, tapi juga masa depan kampungnya? Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun rimba. Suara-suara hutan terdengar seolah memanggil namanya. Farid tahu, besok ia harus memasuki hutan itu dan menghadapi misteri yang tak seorang pun berani ceritakan secara lengkap. Di balik ketenangan malam, terdengar bisikan samar. "Farid, pilihlah dengan hati, bukan dengan ketakutan." Kata-kata itu mengganggunya, menandakan bahwa perjalanan ke hutan akan menguji segala hal yang ia yakini selama ini. Dengan hati yang campur aduk antara penasaran dan takut, Farid menatap arah rimba, bersiap untuk pertaruhan yang akan menentukan nasibnya dan kampung Sungai Rimba. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kampung Sungai Rimba, memberikan nuansa misterius yang membuat udara terasa berat dan lembab. Farid mengenakan baju lengan panjang dan seluar panjang, mempersiapkan diri untuk memasuki hutan rimba, lokasi yang disebut Pak Mat sebagai tempat pertaruhan yang harus ia hadapi. Di sisinya, Aisyah berjalan dengan langkah mantap, meski wajahnya menampakkan kekhawatiran. Hutan itu terlihat seperti labirin alami. Pepohonan tinggi menjulang, rimbun, daunnya menutupi cahaya matahari yang berusaha menembus celah-celah. Setiap langkah kaki Farid di atas tanah lembab mengeluarkan bunyi gemerisik, seakan rimba itu menyadari kehadirannya. Burung-burung pagi berkicau pelan, namun ada sesuatu yang membuat hutan terdengar hidup. "Farid, kita harus tetap di jalur. Jangan terlalu jauh dari sungai. Hutan ini terkenal dengan cerita orang hilang yang tak pernah kembali," ujar Aisyah sambil menunjuk ke arah jalan setapak yang jarang dilalui. Farid mengangguk, hatinya berdegup kencang. Ia merasa setiap daun yang bergoyang seperti mengawasi langkahnya, dan bayangan pepohonan seakan mengikuti pergerakannya. Mereka berjalan lebih dalam ke dalam hutan.
Aroma tanah basah bercampur dengan wangi akar dan dedaunan yang membusuk memenuhi hidung Farid. Tiba-tiba, suara jeritan burung terdengar, diikuti bunyi patahan ranting. Farid menahan napas, menoleh ke Aisyah, tapi ia hanya mengangguk, memberikan semangat untuk terus maju. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pondok tua yang tersembunyi di balik pepohonan. Pondok itu tampak lapuk, atapnya hampir roboh, dinding kayunya retak-retak. Ini tempat pertaruhan dimulai, kata Aisyah pelan. Farid merasa bulu kuduknya meremang. Ia ingat kata-kata Pak Mat, pertaruhan ini bukan sekadar fisik, tapi ujian hati dan keberanian. Di dalam pondok, terdapat sebuah meja kayu tua dengan sebuah kotak besi berkarat di atasnya. Kotak itu terkunci rapat, namun terlihat seperti menunggu untuk dibuka. Farid mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh kotak itu. Tiba-tiba, suara serak terdengar dari sudut gelap pondok. Siapa yang berani membuka kotak ini, harus siap menerima apapun konsekuensinya. Farid menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan pohon menembus celah dinding pondok. Aisyah menepuk bahu Farid. Kita harus percaya pada diri sendiri. Ini bagian dari pertaruhan. Jangan biarkan ketakutan menguasai. Farid menarik napas dalam, merasakan darahnya berdesir. Dengan hati-hati, ia membuka kotak besi itu. Di dalamnya, terdapat selembar kertas kuno dan sebilah keris kecil berukir. Kertas itu berisi teka-teki. Langkah pertama adalah mengenal dirimu. Langkah kedua adalah menghadapi ketakutanmu. Langkah terakhir adalah mengorbankan sesuatu yang kau cinta. Farid menatap keris di tangannya. Sebuah rasa dingin merayapi punggungnya. Ia tahu pertaruhan ini lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Aisyah menatapnya dengan mata bersinar. Kita tidak bisa mundur sekarang. Hutan ini akan menguji kita, bukan hanya nyali, tapi integritas dan keberanian. Mereka melanjutkan perjalanan lebih dalam ke hutan. Setiap langkah membawa mereka ke daerah yang lebih gelap, pepohonan lebih rapat, dan suara alam terdengar semakin aneh. Angin malam berhembus melalui celah dedaunan, membawa aroma tanah basah dan daun busuk yang menusuk hidung. Suara-suara samar terdengar seperti bisikan, memanggil nama Farid. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seekor kijang melintas dengan cepat. Tapi yang membuat Farid tercengang adalah bayangan hitam yang mengikutinya dari kejauhan, seperti sosok manusia, namun bergerak dengan cara yang aneh dan tak wajar. Jantung Farid berdetak cepat. Aisyah, kau lihat itu? Tanyanya dengan suara serak. Aisyah mengangguk. Matanya fokus. Jangan berlari. Kita harus tetap tenang. Hanya dengan kepala dingin kita bisa melewati ini. Langit mulai gelap. Kabut semakin tebal. Farid dan Aisyah tahu bahwa malam pertama di hutan akan menjadi ujian terbesar mereka. Mereka harus bertahan, memahami teka-teki dalam kotak besi itu, dan menghadapi ketakutan yang mungkin bukan hanya datang dari rimba, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Malam itu, di tengah hutan rimba, Farid merasakan desiran dingin yang menusuk tulang. Ia sadar bahwa pertaruhan ini bukan hanya tentang keberanian fisik. Ini tentang kesetiaan, keberanian, dan keputusan yang akan menguji hati manusia seutuhnya. Dan perjalanan mereka baru saja dimulai. Hutan rimba malam itu semakin pekat. Kabut tebal membungkus pepohonan, menyulitkan Farid dan Aisyah untuk melihat lebih dari beberapa langkah ke depan. Suara ranting patah terdengar di kejauhan, membuat bulu kuduk Farid meremang. Ia menggenggam keris kecil yang ditemukannya di pondok tua, seakan itu satu-satunya pengingat akan tujuan mereka. Aisyah berjalan di sampingnya. Matanya terus menelusuri setiap gerakan bayangan di hutan. Tiba-tiba, suara tertawa pecah di antara pepohonan. Tertawa itu panjang, mengejek, dan membuat Farid menahan napas. Dari balik semak, muncul sosok tinggi dengan senyum sinis, Razif. Pemuda itu memegang kantong dadu. Wajahnya menyiratkan kesombongan. Ah, Farid, aku sudah menunggu. Kupikir kau akan mundur sebelum sampai ke sini, katanya sambil melangkah maju, kakinya menapak tanah lembab dengan percaya diri. Farid menatap Razif dengan hati-hati. Ia ingat Pak Mat pernah menyinggung
bahwa pertaruhan ini bukan sekadar ujian keberanian, tapi juga moral. Razif, pemuda baru di kampung, terkenal dengan sifat ambisius dan gemar mengambil jalan pintas. Kini, di tengah hutan, Farid sadar bahwa Razif akan menjadi hambatan sekaligus ujian nyata dalam pertaruhan ini. "Kau tidak seharusnya ada di sini," ucap Farid tegas, mencoba menahan rasa takut yang mulai menguasainya. Razif hanya tersenyum, matanya menyala licik. "Ini hutan, Farid. Semua orang punya alasan untuk datang. Tapi hanya yang berani yang akan menang. Bagaimana kalau kita buat sedikit permainan? Kalau kau kalah, kau harus menyerahkan keris itu padaku. Kalau aku kalah, yah, aku akan pergi dan tak mengganggu kalian lagi." Aisyah menatap Farid dengan cemas. "Farid, jangan biarkan dia memancingmu. Ini bukan tentang siapa menang atau kalah, tapi pertaruhan kita sesungguhnya." Namun, Farid tahu ia tidak bisa mundur begitu saja. Keris itu mungkin kunci untuk menyelesaikan teka-teki pertaruhan, dan menyerah padanya berarti mengundang konsekuensi yang tidak diinginkan. Razif mengeluarkan dadu dari kantongnya. Lampu bulan menembus celah pepohonan, memantul di permukaan dadu, menciptakan kilauan misterius. "Kita bermain. Satu lemparan. Tapi ini bukan sembarang dadu. Jika kau kalah, bukan hanya keris yang hilang, tapi sesuatu yang lebih berharga." Kata-kata itu membuat Farid menelan ludah. Ia sadar ada sesuatu yang tidak wajar dengan dadu itu. Entah sihir atau tipu daya, ia belum tahu. Dengan napas tertahan, Farid melempar dadu. Angka yang muncul membuat hati Farid tercekat. 3. Razif menatap dadu dengan mata berbinar. Senyum sinisnya semakin melebar. 3. Kau kalah. Sebelum Farid sempat bereaksi, hutan tiba-tiba bergetar. Angin kencang menerpa pepohonan, ranting patah berjatuhan, dan kabut menebal hingga hampir menelan seluruh pandangan. Dari kabut muncul bayangan-bayangan samar, seperti sosok manusia tanpa wajah, bergerak mengitari mereka. Razif tampak terkejut untuk pertama kalinya. Kakinya mundur sedikit. Farid merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tetapi ada keberanian baru yang muncul dari dalam dirinya. Aisyah menggenggam lengan Farid. "Kau harus menghadapi ini, Farid. Pertaruhan sesungguhnya bukan soal menang atau kalah dengan Razif, tapi tentang pilihan yang kau buat di tengah ketakutan." Farid menatap keris di tangannya, lalu mengangkatnya ke arah bayangan-bayangan. Sebuah cahaya lembut muncul dari keris, menembus kabut dan membuat bayangan itu mundur perlahan. Razif menjerit, lalu terpaku, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Hutan yang sebelumnya menyeramkan mulai tenang, kabut perlahan memudar, meninggalkan keheningan malam yang berat tapi penuh misteri. Razif mundur, wajahnya pucat. Apa yang kau lakukan?" gumamnya. Farid menatapnya. Nada suaranya mantap. "Ini pertaruhan yang sebenarnya. Bukan tentang dadu atau keberuntungan. Ini tentang keberanian, hati, dan keputusan yang benar." Razif hanya menunduk, kemudian berbalik dan menghilang di balik pepohonan. Farid menatap ke arah hutan yang kini tenang. Ia tahu pertaruhan mereka masih jauh dari selesai. Tapi untuk pertama kalinya ia merasa bahwa ia mulai mengerti makna sejati dari ujian ini. Aisyah tersenyum, menepuk bahu Farid. "Kau berhasil melewati ujian pertama. Tapi hutan ini masih menyimpan banyak rahasia. Kita harus siap menghadapi yang berikutnya." Malam itu, Farid dan Aisyah duduk di tepi sungai hutan, mendengarkan suara air yang mengalir dan angin yang menembus pepohonan. Dalam keheningan itu, Farid merasakan bahwa pertaruhan ini bukan hanya tentang mereka, tapi tentang kampung Sungai Rimba, tentang kepercayaan dan keberanian yang diuji oleh zaman dan misteri rimba yang tak pernah lapuk. Malam itu, Farid dan Aisyah duduk di tepi sungai kecil di dalam hutan rimba. Suara air mengalir menenangkan, namun Farid masih merasa jantungnya berdetak kencang. Bayangan Razif yang menghilang beberapa saat lalu masih membekas di pikirannya. Mereka berdua tahu bahwa pertaruhan ini belum selesai, dan hutan ini menyimpan misteri yang jauh lebih dalam. "Kau rasa keris itu benar-benar apa yang dikatakan Pak Mat?"
Tanya Farid sambil menatap benda berukir yang kini memancarkan cahaya lembut. Aisyah mengangguk. Keramat. Tapi bukan untuk digunakan untuk membunuh. Ini tentang memahami dirimu sendiri. Setiap ujian di hutan ini akan menunjukkan siapa yang berani dan siapa yang menyerah pada ketakutan. Mereka melanjutkan perjalanan, melewati akar-akar pohon yang menjalar di tanah lembab dan melewati bebatuan besar yang licin. Udara semakin dingin, dan kabut malam menebal. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah batu besar dengan ukiran aneh yang menyerupai simbol matahari dan bulan. Di bawah batu itu, terdapat lorong sempit yang tampak menurun ke dalam tanah. Farid menatap Aisyah. Ini pasti jalannya. Tapi, rasanya menyeramkan. Aisyah menggenggam tangan Farid. Kita sudah sampai sejauh ini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Dengan napas tertahan, mereka memasuki lorong sempit itu. Di dalam lorong, udara lembab dan bau tanah basah terasa menusuk hidung. Lampu bulan yang menembus celah hutan tidak sampai ke sini, membuat cahaya keris menjadi satu-satunya sumber penerangan. Tiba-tiba, dinding lorong mulai bergetar, seolah ada sesuatu yang hidup di dalam batu itu. Farid menekan keris lebih erat. Cahaya lembut dari keris itu menembus dinding lorong, memperlihatkan ukiran-ukiran tua yang berputar perlahan, membentuk pola yang aneh. Aisyah membaca ukiran itu dengan suara pelan. Langkah pertama adalah keberanian, langkah kedua adalah kejujuran, langkah ketiga adalah pengorbanan. Sepertinya ini kelanjutan dari teka-teki di kotak besi. Farid mengangguk, mencoba mengingat setiap kata yang tertulis di kertas tua itu. Ia tahu bahwa teka-teki ini bukan sekadar kata-kata kosong, melainkan panduan untuk menghadapi ujian selanjutnya. Mereka melangkah lebih dalam, hingga lorong itu tiba-tiba terbuka menjadi ruangan luas yang dipenuhi air setinggi mata kaki. Di tengah ruangan, terdapat sebuah patung tua menyerupai seorang lelaki tua memegang buku dan tongkat. Patung itu tampak menatap mereka dengan mata kosong, namun Farid merasa seolah mata patung itu mengikuti setiap gerakannya. Sebuah suara berat terdengar dari patung itu. Hanya mereka yang jujur akan melewati rimba ini. Siapakah yang berani mengorbankan kepalsuan demi kebenaran? Farid dan Aisyah saling menatap, menyadari bahwa ujian kali ini bukan tentang fisik atau keberanian semata, tapi tentang integritas dan kejujuran mereka sendiri. Tiba-tiba, bayangan Razif muncul di ujung ruangan, menertawakan mereka. Kalian serius? Hanya permainan kata-kata? Hahaha, ini terlalu mudah. Namun, saat ia mencoba melangkah lebih dekat, permukaan air di ruangan itu bergolak, membentuk lingkaran cahaya yang menahan setiap langkahnya. Farid merasa bahwa keris di tangannya bergetar, seperti memberi peringatan bahwa ini bukan saatnya untuk bertindak gegabah. Aisyah menatap Farid, matanya penuh keyakinan. Kita harus fokus pada apa yang benar, bukan pada Razif. Farid menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan mulai mengucapkan kata-kata yang ia yakini jujur. Kami di sini bukan untuk menang, tapi untuk belajar dan memahami. Seketika, air di ruangan itu mulai tenang, dan cahaya lembut dari keris menyelimuti patung tua. Lingkaran cahaya membentuk jalan yang menuntun mereka ke lorong berikutnya. Razif menjerit frustrasi dan menghilang di balik bayangan, sementara Farid dan Aisyah melangkah perlahan. Hati mereka berdebar, tapi percaya bahwa mereka telah melewati ujian moral pertama. Mereka keluar dari lorong itu dan menemukan sebuah jembatan kayu yang menghubungkan dua tebing tinggi. Kabut masih menebal, namun mereka dapat melihat sungai yang berkelok di bawah. Farid tahu, pertaruhan ini akan semakin berat. Setiap langkah di hutan ini menuntut keberanian, kejujuran, dan pengorbanan yang lebih besar. Saat mereka berdiri di tepi jembatan, Farid memandang jauh ke dalam hutan gelap. Suara angin di antara pepohonan terdengar seperti bisikan, seolah mengingatkan mereka bahwa perjalanan mereka baru setengah jalan. Malam itu, di kedalaman hutan rimba, Farid dan Aisyah merasakan bahwa pertaruhan ini bukan sekadar ujian fisik, tapi ujian jiwa yang akan menentukan nasib mereka dan rahasia kampung Sungai Rimba. Keesokan harinya, kabut pagi menyelimuti hutan rimba dengan tebal. Suara burung hutan terdengar samar, seakan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi.
Farid dan Aisyah berdiri di tepi jembatan kayu yang semalam mereka temukan, menatap sungai yang berkelok di bawah. Jembatan itu tampak rapuh, namun satu-satunya jalan menuju inti hutan. Farid menggenggam keris, merasakan getaran halus yang menandakan bahwa ujian berikutnya segera dimulai. Tahap pengorbanan akan segera datang, kata Aisyah, suaranya rendah, penuh kewaspadaan. Pak Mat menekankan bahwa pengorbanan itu bukan selalu tentang kehilangan benda atau nyawa, tapi terkadang tentang sesuatu yang kau cintai dan kau anggap aman. Farid mengangguk, mencoba menenangkan diri. Ia sadar ujian ini akan menguji hatinya lebih dalam daripada sebelumnya. Mereka menyeberangi jembatan kayu perlahan. Setiap papan berderit menambah ketegangan. Di sisi lain, mereka menemukan sebuah clearing kecil di tengah hutan, diterangi cahaya matahari yang menembus celah pepohonan. Di tengah clearing itu, ada sebuah pohon besar dengan akar yang menjulur ke segala arah. Di pangkal pohon terdapat sebuah altar kayu. Di atasnya sebuah kain merah yang menutupi sesuatu. Farid melangkah mendekat, dan rasa penasaran bercampur ketakutan memenuhi dadanya. Aisyah berdiri di belakangnya, menggenggam tangan Farid untuk memberikan dukungan. Perlahan, Farid mengangkat kain merah itu, dan di bawahnya terdapat sebuah kotak kecil yang berisi selembar foto dirinya saat kecil bersama ayahnya yang telah lama meninggal. Farid terpaku. Foto itu menyentuh hatinya lebih dalam daripada apapun. Suara lembut terdengar dari udara di sekitarnya. Untuk melanjutkan, kau harus melepaskan sesuatu yang kau cintai. Pilihan itu harus murni dari hatimu, tanpa dipengaruhi oleh rasa takut atau ego. Farid menunduk, merasakan beban berat di dada. Ia mencintai kampung ini, cintanya terhadap keluarga, teman, dan kenangan masa kecil begitu kuat. Namun ia tahu, jika ingin melanjutkan pertaruhan, ia harus membuat pilihan. Aisyah menatap Farid penuh pengertian. Ini bukan tentang meninggalkanmu, Farid. Ini tentang menunjukkan bahwa hatimu tulus dan kau siap menghadapi ujian ini. Farid menarik napas dalam, menatap foto ayahnya, dan merasakan air mata hangat menetes di pipinya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan suara mantap, ia meletakkan foto itu di atas altar, menunduk, dan berbisik, "Aku menyerahkan kenangan ini demi kebenaran dan keberanian." Seketika, cahaya lembut memancar dari kerisnya, menyelimuti altar dan foto itu. Angin berhembus, membawa aroma tanah basah dan daun rimba, sementara bayangan pepohonan menari-nari di sekeliling mereka. Suara hutan terdengar seperti tepukan pelan, menyetujui keputusan Farid. Foto itu perlahan menghilang dari altar, namun Farid merasa hatinya lebih ringan, seakan beban yang lama ia bawa telah dilepaskan. Aisyah tersenyum hangat, menepuk bahu Farid. Kau telah melewati ujian pengorbanan. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Kau menunjukkan keberanian sejati. Farid mengangguk, merasa campuran lega dan sedih. Ia sadar bahwa setiap langkah di hutan ini bukan sekadar menguji fisik, tapi menyingkap lapisan terdalam dari diri manusia. Namun, hutan tidak memberikan waktu untuk beristirahat lama. Dari kejauhan terdengar suara langkah berat yang mendekat. Razif muncul lagi, wajahnya pucat, tapi matanya berbinar penuh keserakahan. Kau pikir ini sudah berakhir? Aku akan mengambil semua yang kau miliki, termasuk keris itu, teriaknya. Farid dan Aisyah berdiri siap. Keris di tangan Farid berpendar lembut. Razif mengangkat tangannya, dan bayangan gelap mulai muncul dari tanah di sekitarnya. Farid menyadari bahwa pertarungan berikutnya bukan hanya soal fisik, tapi ujian batin, antara keserakahan dan integritas. Hutan rimba semakin gelap. Angin semakin kencang, dan mereka tahu bahwa ujian selanjutnya akan lebih berat daripada sebelumnya. Di tengah clearing itu, Farid menatap Aisyah dan berkata, "Kita harus bersama menghadapi ini. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah." Aisyah mengangguk mantap, menggenggam tangan Farid erat. Mereka tahu pertaruhan ini belum selesai, dan hutan rimba masih menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dan misterius. Malam itu, di kedalaman hutan, Farid merasakan getaran di hatinya, campuran ketakutan, keberanian, dan tekad yang tumbuh perlahan. Ia sadar bahwa pertaruhan ini bukan hanya tentang mereka,
tapi tentang semua yang berharga di kampung Sungai Rimba, dan tentang siapa yang benar-benar berani menghadapi kebenaran di tengah kegelapan. Malam itu, hutan rimba terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berdesir kencang di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan daun busuk yang menusuk hidung. Farid dan Aisyah berdiri di keliling tempat mereka melewati ujian pengorbanan. Keris di tangan Farid berpendar lembut. Mereka tahu Razif belum menyerah. Dari bayangan pepohonan, Razif muncul dengan wajah tegang. "Kau pikir aku akan membiarkanmu melewati ini begitu saja? Keris itu milikku," teriaknya sambil mengangkat tangan, dan bayangan gelap muncul dari tanah, menari-nari di sekelilingnya. Sosok itu terlihat seperti bayangan manusia tanpa bentuk yang jelas, bergerak liar dan menakutkan. Farid menatap Aisyah, hatinya berdegup kencang. "Kita harus tetap tenang. Ini bukan sekadar pertarungan fisik," bisiknya. Aisyah mengangguk, memfokuskan energi mereka berdua. Keris di tangan Farid bergetar, dan cahaya lembutnya mulai memancar lebih terang, menembus kabut malam yang tebal. Razif tertawa sinis. "Kau pikir cahaya keris bisa menahan aku? Ini hutan, Farid. Hutan memilih siapa yang kuat dan siapa yang lemah." Namun, saat ia melangkah lebih dekat, tanah di sekitarnya bergetar dan bayangan gelap mulai menyelimuti kakinya. Razif menjerit, tapi cahaya keris Farid memantul dari setiap bayangan, membuat mereka mundur perlahan. Di tengah ketegangan itu, Farid tiba-tiba merasakan dorongan dalam hatinya, sebuah intuisi yang membuatnya sadar bahwa bayangan gelap itu bukan hanya milik Razif. Mereka adalah manifestasi ketakutan dan keserakahan yang ada di dalam setiap manusia yang memasuki hutan ini. Farid menatap Razif, yang kini tampak panik. Kau takut dengan dirimu sendiri, bukan aku," seru Farid, suaranya mantap. Aisyah menambahkan, "Hutan ini tidak menguji siapa yang paling kuat, tapi siapa yang berani menghadapi dirinya sendiri. Kalau kau terus disesatkan keserakahanmu, kau akan tersesat selamanya." Razif terguncang, wajahnya pucat. Bayangan gelap di sekelilingnya mulai berubah bentuk, menjerit dan menari liar, seperti mencerminkan kekacauan hatinya sendiri. Farid mengangkat keris tinggi, cahaya lembutnya menyelimuti keliling. "Ini ujian kita, Razif. Tapi kau masih bisa memilih jalan yang benar. Lepaskan keserakahanmu, dan kau mungkin selamat." Namun Razif menatap keris dengan mata penuh kebencian. "Tidak, aku tidak akan kalah," teriaknya, dan bayangan itu semakin liar, merambat ke setiap sudut keliling. Di tengah kekacauan itu, Farid merasakan dorongan lain dari keris, seolah mengajarkannya rahasia hutan. Ia menutup mata, memfokuskan pikirannya, dan mengucapkan mantra lembut yang terdengar seperti bisikan dari Pak Mat. Keberanian bukan sekadar bertarung, tapi memahami diri dan memilih yang benar. Cahaya keris memancar lebih terang, bayangan gelap mulai memudar perlahan, dan Razif terhuyung mundur, wajahnya menampakkan ketakutan yang tulus untuk pertama kalinya. Saat hutan kembali tenang, Farid dan Aisyah menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah. Sebuah batu besar di dekat keliling terbuka, memperlihatkan ukiran kuno yang selama ini tersembunyi. Ukiran itu bercerita tentang leluhur kampung Sungai Rimba, tentang pertaruhan yang telah ada turun-temurun. Setiap generasi harus menghadapi hutan, memahami ketakutan dan keserakahan mereka, agar kampung tetap aman dan rahasia hutan tetap terjaga. Farid menatap Aisyah dengan mata berbinar. "Jadi inilah rahasia kuno yang Pak Mat maksud. Pertaruhan ini bukan hanya soal kita, tapi soal menjaga warisan dan keselamatan kampung." Aisyah tersenyum, bangga sekaligus lega. "Dan kita baru saja melewati ujian pertama yang paling berat, menghadapi keserakahan dan ketakutan diri sendiri." Razif terdiam di kejauhan, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak melarikan diri. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meski rasa keserakahan masih bersemayam. Farid tahu, ujian berikutnya akan lebih sulit, karena hutan ini tidak hanya menguji keberanian dan hati mereka, tapi juga kesetiaan terhadap satu sama lain dan terhadap kampung mereka. Malam itu, di keliling hutan rimba, Farid dan Aisyah duduk di tepi sungai kecil, mendengar suara air yang mengalir tenang. Cahaya keris masih menyala, memantulkan bayangan pepohonan.
Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang, dan misteri hutan serta pertaruhan kuno ini akan terus menuntut keberanian, integritas, dan pengorbanan mereka. Farid menatap Aisyah. Tekadnya bulat. Kita akan sampai ke akhir. Apapun yang terjadi. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang Sungai Rimba. Malam semakin larut. Hutan rimba terasa seperti dunia lain. Gelap, sunyi, dan penuh misteri. Farid dan Aisyah berdiri di tepi sungai yang lebih besar. Airnya beriak pelan diterpa angin malam. Cahaya keris Farid menjadi satu-satunya penuntun langkah mereka. Mereka tahu, ujian terakhir hutan sudah dekat, dan rahasia terbesar kampung Sungai Rimba akan segera terungkap. Dari kejauhan, terlihat sebuah pohon raksasa dengan akar menjalar kemana-mana, menutupi gua tersembunyi di belakangnya. Kabut malam menebal, menimbulkan bayangan menyeramkan di sekitar mereka. Farid menatap Aisyah, hatinya berdebar kencang. Ini pasti tempatnya. Pak Mat mengatakan, pertaruhan terakhir membutuhkan keberanian dan pengorbanan terbesar, katanya pelan. Mereka melangkah memasuki gua. Aroma tanah basah dan lumut menusuk hidung, dan suara air menetes dari stalaktit menambah suasana misterius. Tiba-tiba, dari bayangan terdalam gua, muncul sosok Razif. Wajahnya masih pucat, tapi matanya menyalakan ambisi dan ketakutan sekaligus. Kalian pikir kalian bisa melewati ini tanpa aku? Aku akan mengambil keris itu dan menguasai rahasia hutan. Teriaknya, langkahnya cepat dan agresif. Farid menggenggam keris lebih erat. Cahaya lembutnya menyinari gua yang gelap, memantul di dinding-dinding batu. Razif, ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Ini tentang memilih jalan yang benar, menghadapi ketakutan, dan menjaga rahasia kampung kita. Teriak Farid, suaranya bergema di seluruh gua. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari tanah, menari liar seperti manifestasi dari rasa keserakahan dan ketakutan Razif. Sosok itu mulai mengepung mereka, membuat Razif panik dan mundur. Farid menyadari sesuatu. Hutan ini tidak hanya menguji mereka, tapi juga memperlihatkan kelemahan batin setiap orang yang datang. Ia menatap Aisyah dan berkata, kita harus fokus pada diri kita sendiri. Jangan biarkan ketakutan atau keserakahan menguasai kita. Aisyah mengangguk, menempatkan tangannya di bahu Farid, dan mereka saling memberi energi. Farid menyalakan cahaya keris lebih terang, dan bayangan gelap mulai bergetar, seolah ditolak oleh cahaya kebenaran. Razif berteriak frustrasi, tapi keris Farid memancarkan getaran hangat yang menenangkan hati mereka berdua. Di tengah gua, mereka menemukan sebuah altar batu besar. Di atasnya terdapat gulungan perkamen kuno dan beberapa benda artefak yang tampak berusia ratusan tahun. Farid membaca tulisan di perkamen itu. Hanya mereka yang berani mengorbankan ego, keserakahan, dan ketakutan mereka, yang akan memahami kebenaran hutan dan menjaga Sungai Rimba dari kehancuran. Farid menyadari bahwa pertaruhan terakhir bukan soal keberanian fisik, tapi soal pengorbanan diri, kesetiaan, dan memahami warisan leluhur. Ia menatap Razif yang kini tampak kebingungan, dan berkata, ini bukan tempat untukmu, Razif. Hutan ini memilih hati yang tulus, bukan yang serakah. Razif menatap mereka. Wajahnya pucat, bayangan gelap mengelilinginya. Dengan gemetar, ia akhirnya terdiam. Hutan terasa hening sejenak. Hanya suara tetesan air dari stalaktit yang terdengar. Farid dan Aisyah meletakkan keris dan gulungan perkamen di altar batu. Cahaya lembut dari keris menyelimuti gua, mengungkapkan ukiran-ukiran tua di dinding yang bercerita tentang leluhur kampung Sungai Rimba. Pertaruhan yang dilakukan generasi demi generasi untuk menjaga keselamatan kampung. Farid merasakan detak jantungnya melambat. Semua misteri mulai terungkap. Hutan rimba bukan sekadar tempat ujian, tapi simbol perjalanan hidup, pengorbanan, dan keberanian. Ia menatap Aisyah, suara hatinya mantap. Kita berhasil. Kita memahami pertaruhan ini, dan rahasia kampung kita kini terlindungi. Aisyah tersenyum hangat, matanya berbinar, dan kita melakukan ini bersama. Keberanian, kejujuran, dan pengorbanan kita yang membuat semuanya mungkin. Farid mengangguk, menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang,
Tetapi pertaruhan terakhir telah mengajarkan mereka nilai sejati. Keberanian bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang memahami diri sendiri dan memilih yang benar, walau berat dan penuh risiko. Razif terdiam di kejauhan. Bayangan gelap di sekelilingnya perlahan menghilang. Ia menyadari kekalahan bukan hanya pada pertaruhan fisik, tapi pada hatinya sendiri. Farid dan Aisyah keluar dari gua, berdiri di bawah sinar bulan yang menembus pepohonan, merasakan angin malam yang hangat. Mereka tahu, meski pertaruhan selesai, rahasia dan sejarah Sungai Rimba akan selalu mengawasi setiap generasi, mengajarkan nilai keberanian dan pengorbanan kepada mereka yang berani menghadapi kebenaran. Fajar menyingsing di kampung Sungai Rimba dengan cahaya lembut yang menembus kabut pagi. Farid dan Aisyah melangkah keluar dari hutan rimba. Tubuh lelah namun hati mereka terasa ringan. Aroma tanah basah dan padi yang mulai menguning menyambut mereka kembali ke kampung. Suara ayam berkokok dan riuh rendah penduduk yang memulai aktivitas pagi memberikan rasa aman. Seolah dunia kembali normal setelah malam penuh ujian. Kita berhasil melewati semuanya, Aisyah, ujar Farid, menatap cahaya matahari pagi yang memantul di permukaan sungai. Aisyah tersenyum, namun matanya menampakkan refleksi pengalaman malam sebelumnya. Ya, tapi jangan lupa, Farid, pertaruhan ini bukan sekadar kita yang mengalaminya. Rahasia hutan dan warisan leluhur tetap harus kita jaga. Mereka berjalan melewati rumah-rumah kayu tradisional yang masih menggunakan atap nipah. Penduduk mulai menyapa mereka dengan ramah, tetapi beberapa menatap Farid dengan rasa ingin tahu. Kabar bahwa Farid dan Aisyah telah kembali dari hutan rimba menyebar dengan cepat, dan rasa hormat sekaligus kekaguman terhadap keberanian mereka terasa di setiap langkah. Pak Mat menunggu di beranda rumahnya, duduk di kursi kayu tua dengan tatapan bijaksana. Kau kembali, Farid, dan kau membawa pelajaran berharga dari hutan itu, kata Pak Mat, suaranya tenang tapi penuh makna. Farid mengangguk, meletakkan kerisnya di samping Pak Mat. Kami sudah melewati ujian terakhir, Pak Mat. Semua bayangan, ketakutan, dan pertaruhan, semuanya. Pak Mat tersenyum, matanya berkilau. Pertaruhan bukan sekadar tentang nyali. Ini tentang hati, keberanian, dan kesetiaan terhadap diri sendiri dan kampung. Kau telah membuktikan semuanya. Tapi ingat, ujian yang kalian lalui adalah pelajaran, bukan akhir cerita. Sungai Rimba dan hutan ini akan selalu mengingat mereka yang berani menghadapi kebenaran. Di sisi lain, Razif berdiri di pinggir kampung, memandang Farid dan Aisyah dengan mata yang kini berubah. Keserakahan dan ambisinya tampak memudar, digantikan dengan rasa sadar yang pahit. Ia tahu bahwa kekalahan yang ia alami bukan karena fisiknya lemah, tapi karena hatinya tersesat dalam keserakahan. Hutan rimba telah mengajarinya pelajaran yang sulit. Keberanian sejati bukan tentang menguasai atau menang, tapi tentang menghadapi diri sendiri. Farid dan Aisyah melanjutkan perjalanan mereka melewati sawah yang mulai berkilau oleh embun pagi. Setiap langkah mereka terasa ringan, meski kenangan akan ujian hutan tetap membekas di hati. Penduduk kampung mulai berkumpul, menyalami mereka, memberikan rasa hormat dan penghargaan. Anak-anak menatap Farid dengan kagum, mendengar cerita singkat dari Aisyah tentang keberanian dan kejujuran. Saat mereka duduk di tepi sungai, Farid menatap arus air yang berkelok. Aisyah, aku merasa seperti kita telah melewati sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang menjaga warisan kampung dan hutan. Aku merasa tanggung jawab kita sekarang lebih besar. Aisyah menggenggam tangannya, tersenyum lembut. Benar, Farid, kita telah melewati pertaruhan. Tapi perjalanan menjaga warisan dan kebenaran baru dimulai. Setiap generasi akan diuji, dan kita harus menjadi contoh bagi mereka. Malam menjelang, cahaya lampu minyak di rumah-rumah kayu mulai menyala. Farid dan Aisyah duduk di teras, menikmati ketenangan yang jarang mereka rasakan. Hutan rimba kini terlihat damai dari kejauhan, namun mereka tahu rahasianya tetap hidup, menunggu generasi berikutnya. Farid menarik napas dalam, merasakan getaran hangat dari keris di saku bajunya. Ia tahu pertaruhan telah mengubahnya, bukan hanya sebagai pemuda yang berani, tapi sebagai pelindung warisan dan kebenaran kampung.
Razif, dari sisi lain kampung, menatap hutan dengan wajah muram tapi bijak. Ia tersadar bahwa hutan telah memberinya pelajaran, meski pahit, tentang hidup, keserakahan, dan pengendalian diri. Farid menoleh, melihat bayangan Razif yang menepi, dan tersenyum. Hutan ini mengajarkan semua orang dengan cara berbeda, bisiknya pada Aisyah. Malam itu, kampung Sungai Rimba terasa lebih hidup. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma padi dan tanah basah. Farid dan Aisyah tahu bahwa meski pertaruhan telah selesai, hutan dan rahasia leluhur tetap menjadi penjaga, pengingat bahwa keberanian, kejujuran, dan pengorbanan adalah warisan yang harus dijaga. Dan kini, mereka kembali sebagai saksi dan pelindung, siap menuntun generasi berikutnya menghadapi misteri hutan rimba dengan hati yang tulus dan keberanian yang nyata. Malam itu, kampung Sungai Rimba seakan berhenti sejenak. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah kayu berpendar lembut, dan angin malam membawa aroma tanah basah dan padi yang mulai matang. Farid dan Aisyah berdiri di tepi sungai, memandang hutan yang kini tenang, namun tetap menyimpan rahasia dan misteri yang telah menguji mereka selama bermalam-malam. Farid menggenggam keris kecil yang telah membimbingnya melalui setiap ujian. Cahaya lembut keris memantul di mata Aisyah, yang menatap Farid dengan penuh keyakinan. Kita telah melewati semuanya, Farid. Tapi aku merasa, hutan ini masih menyisakan satu pelajaran terakhir, tentang tanggung jawab dan keseimbangan, ujar Aisyah. Farid mengangguk, merasakan berat dan sekaligus kebanggaan yang mengalir di hatinya. Di sisi kampung, Razif berdiri sendiri. Wajahnya berubah dari keserakahan menjadi kesadaran yang pahit. Ia menatap Farid dan Aisyah dari kejauhan, menyadari bahwa kekalahannya bukan karena fisik atau keberanian, tapi karena hatinya tersesat dalam ketamakan dan ambisi. Bayangan gelap yang mengelilinginya selama pertaruhan kini memudar, meninggalkan keheningan yang menandai pelajaran yang ia terima. Hutan tidak hanya menguji keberanian, tapi juga integritas dan pengendalian diri. Farid menoleh ke arah Aisyah. Ini bukan sekadar tentang kita. Hutan ini mengajarkan bahwa pertaruhan adalah cerminan kehidupan. Setiap keputusan, setiap pengorbanan, setiap tindakan yang benar atau salah akan membentuk nasib kita. Aisyah tersenyum, matanya berkilau. Dan kita telah membuktikan bahwa keberanian dan kejujuran lebih kuat daripada keserakahan dan ketakutan. Mereka berjalan menuju tengah kampung, di mana penduduk berkumpul, menunggu kabar tentang pertaruhan. Anak-anak menatap mereka dengan kagum, beberapa orang tua tersenyum bangga, sementara beberapa pemuda memandang penuh rasa ingin tahu. Farid dan Aisyah mulai menceritakan perjalanan mereka, tanpa membuka semua rahasia hutan, tapi cukup untuk mengajarkan nilai keberanian, kejujuran, dan pengorbanan. Razif akhirnya melangkah ke depan. Raut wajahnya berbeda dari sebelumnya. Ia menunduk, kemudian berkata dengan suara rendah tapi mantap, "Aku belajar. Pertaruhan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang memahami diri sendiri dan menghadapi ketakutan. Aku salah menilai semuanya." Farid menatapnya dengan bijaksana, lalu mengangguk. Setiap orang bisa belajar, Razif. Yang penting adalah kesadaran untuk berubah. Malam itu, mereka semua berkumpul di tepi sungai, menyaksikan cahaya bulan yang menembus pepohonan. Farid menyadari bahwa perjalanan ini telah mengubah mereka semua, bukan hanya sebagai individu, tapi sebagai bagian dari komunitas Sungai Rimba. Rahasia hutan telah mengajarkan bahwa keberanian sejati, kejujuran, dan pengorbanan adalah warisan yang harus dijaga, diteruskan dari generasi ke generasi. Pak Mat muncul di tengah kerumunan, senyum bijaksana di wajahnya. Kalian telah melewati ujian yang tak semua orang berani lakukan. Hutan rimba bukan hanya ujian fisik, tapi ujian hati. Kalian membuktikan bahwa keberanian yang sejati datang dari ketulusan dan integritas. Farid menunduk hormat. Terima kasih, Pak Mat. Kami akan menjaga warisan ini, dan memastikan hutan serta kampung tetap aman. Razif berdiri di sisi lain, menatap Farid dan Aisyah. Malam itu ia tidak lagi melihat hutan sebagai medan untuk menang atau menguasai, tapi sebagai guru yang keras dan bijak. Ia tersenyum kecil, sadar bahwa pertaruhan ini telah memberinya pelajaran paling berharga dalam hidupnya.
Angin malam berhembus lembut, menyapu permukaan sungai, membawa aroma tanah basah dan daun rimba. Farid dan Aisyah berdiri bersama, tangan mereka saling menggenggam. Mereka tahu, meski pertaruhan telah berakhir, rahasia hutan rimba tetap hidup, menunggu generasi berikutnya untuk diuji. Tetapi malam itu, mereka berdiri sebagai saksi, pelindung, dan pembawa warisan yang akan mengajarkan keberanian, pengorbanan, dan kejujuran. Farid menatap hutan yang gelap tapi damai. Ini bukan akhir, Aisyah. Ini awal dari tanggung jawab kita. Aisyah tersenyum. Matanya menatap bintang-bintang di langit malam. Ya, Farid. Kita sekarang bukan hanya pemenang pertaruhan, tapi penjaga warisan Sungai Rimba. Dengan keris di tangan, hati yang tulus, dan tekad yang bulat, Farid dan Aisyah menatap masa depan, siap menghadapi apapun yang datang, dengan keberanian, kejujuran, dan pengorbanan sebagai panduan mereka. Hutan rimba tetap diam, tapi aura misteriusnya terasa damai. Pertaruhan telah selesai, namun pelajaran dan rahasia yang mereka bawa akan terus hidup, menjadi cerita yang diwariskan, menginspirasi keberanian setiap generasi kampung Sungai Rimba.